Babul haji. Ini bab menjelaskan tentang haji. Huwa haji itu bi fathi awalihi, membaca fathah huruf pertamanya, wa kasrihi, dan mengkasrahkan huruf berikutnya. Haji. Lughatan, secara bahasa, haji itu maknanya al-qasdu, ya, bermaksud. Jadi bermaksud melakukan sesuatu, itu artinya haji. Au aksarathu ila man yu'azzam, ya, atau membanyakkan ibadah bagi orang yang membesarkannya. Itu secara bahasa. Wa syar'an, adapun menurut syariat, menurut terminologi, yang dimaksud dengan haji itu qasdul ka'bati lin nusukil ati, bermaksud datang ke Ka'bah untuk beribadah. Itu artinya haji. Al-ati, yang akan datang penjelasan, ya, tentang tata cara ibadah. Jadi berhaji maknanya datang ke Ka'bah untuk beribadah. Wa huwa minasyara'i'il qadimati, dan haji itu merupakan syariat yang terdahulu. Artinya dari zaman nabi-nabi terdahulu itu sudah ada ibadah haji. Haji itu bukannya sejak Nabi Muhammad, bukan. Ya, jadi dia termasuk, ya, syariatul qadimah, syariat yang dari terdahulu, dari zaman dulu haji. Waruya anna Adama alaihi salam hajja arba'ina hajjatan minal hindi masyian. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam berhaji 40 kali haji dari Hindia. Hindi itu maknanya Hindia. Masyian, jalan kaki. Jadi kalau orang sekarang, orang Indonesia banyak ya, yang masyhur itu dari Pekalongan, terus dari Sumatera. Nah, Nabi Adam dulu dari India itu berangkat haji itu jalan. Kenapa? Karena Nabi Adam, satu riwayat mengatakan tingginya 75 meter. Tinggi banget itu. Jadi kalau melangkahnya itu jauh gitu. Jadi kalau cuma laut yang pinggir cetek, dia nggak perlu ini, lewat aja, nyebrang saja. Lewat pulau gitu, ada danau gitu, dilewatin aja, karena memang tinggi sekali. 40 kali haji dalam satu riwayat jalan kaki. Bapak, ibu kalau mau jalan kaki boleh. Saya datang ke rumah orang yang jalan kaki, ya, di Pekalongan. Saya langsung ketemu sama ibunya, ketemu sama bapaknya, ketemu sama adiknya, sama kakaknya, yang menceritakan anaknya yang berangkat. Jadi waktu saya ke rumahnya, dianya sudah di Mekah, karena nanti pas wukuf kita mau siaran langsung, ya. Itu dengan MNC TV. Jadi dia mau berangkat haji itu latihannya itu 1 tahun lebih. Jadi latihannya main basket sama lari tiap hari selama 1 tahun. Jadi tubuhnya itu sudah terbiasa dengan lari, main basket. Ya, jadi dia siang berpuasa. Siang puasa, malam buka, selesai sholat jalan. Nanti siang puasa lagi. 1 tahun kurang 18 hari sampai di kota Mekah. Ya, jadi rambutnya 1 tahun itu sudah gondrong, ya, panjang.
Ada yang kepingin nggak nih gratisan? Ya, tapi nggak wajib ya, nggak wajib, itu tidak dianggap wajib. Jadi kalau mau melakukan boleh, tapi tidak wajib jalan kaki karena berat. Lagi buang waktu 1 tahun, ya berarti dengan haji tambah 40 hari, berarti 13 bulan itu lama. Ya. Kalau yang bekerja ya dipecat, nggak masuk. Ya, kalau dagang berapa ya kerugian yang dia tidak dapat, jadi nggak wajib. Tapi boleh ngikutin Nabi Adam jalan. Wa anna Jibril qala lahu, ya, bahwa sesungguhnya Jibril pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti sab'ata alafi sanatin. Ya, jadi malaikat Jibril pernah berkata lahu kepada Adam. Jadi Jibril pernah mengatakan kepada Nabi Adam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti sab'ata alafi sanatin, adalah malaikat-malaikat bertawaf sebelum engkau di Baitullah ini ya 7.000 tahun. Jadi sebelum adanya Adam 7.000 tahun itu malaikat sudah biasa tawaf di Baitullah. Jadi Baitullah, titiknya Baitullah itu sudah ditentukan oleh Allah. Titiknya Baitullah itu bukannya Nabi Ibrahim yang menentukan, bukan. Jadi kalau dari Nabi Adam sudah ada tawaf, kemudian malaikat bilang 7.000 tahun sebelum engkau malaikat sudah tawaf, itu maknanya titiknya jauh sebelum adanya manusia sudah ditentukan titiknya. Nah, Nabi Ibrahim ya mengembalikan, membangun Ka'bah itu setelah pondasinya itu rusak. Jadi terbenam. Kenapa rusak? Karena Ka'bah itu seperti mangkok. Jadi Baitullah itu, Masjidil Haram itu seperti mangkok yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Sehingga kalau musim hujan, kalau dia hujan, sekali hujan aja banjir. Sampai sekarang ini Bapak, kalau hujan seperti ini, orang yang tawaf itu banjir, bisa semata kaki. Cuma karena dia memang mesin penyedotnya itu cepat, ya, jadi tidak lama air itu menggenang, ya, jadi dia di bawah. Subhanallah. Saya juga nggak paham ya, kenapa Allah menentukan titik Ka'bah itu di wadi. Wadi itu lembah, rendah. Kenapa Allah juga menentukan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu di lembah juga. Masjidil Aqsa itu 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi dalam sekali. Jadi kita kalau mau ke Aqsa itu turun, datang, turun, datang, turun. Nanti pulangnya itu terasa, pulang pergi itu olahraganya itu terasa di betis. Saya belum mendapatkan penjelasan kenapa dua ya tempat yang dimuliakan ini adanya di lembah. Ya.
Beda dengan Masjid Nabawi, bukan di wadi dia, bukan di lembah, ya, di tanah datar. Ya, qala Ibnu Ishaq, berpendapat Ibnu Ishaq, lam yab'atsillahu nabiyyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalamu illa hajjah. Tidak pernah mengutus Allah Ta'ala seorang nabi pun ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam, setelah Nabi Ibrahim, illa hajjah, kecuali melaksanakan ibadah haji. Jadi Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, ya, itu semuanya itu melakukan ibadah haji, ya, sejak ada Nabi Ibrahim. Wallazi sarraha bihi ghairahu, yang telah dijelaskan demikian itu selain dari Ibnu Ishaq. Annahu ma min nabiyyin illa hajjah, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang nabi kecuali berhaji, termasuk Nabi Isa, ya, berhaji. Jadi haji itu adalah ibadah khodimah, ibadah yang klasik, ibadah yang sudah lama penetapannya, ya. Bukan cuma di masa Nabi. Hanya saja bentuk ibadahnya bisa saja tidak sama. Kita bisa lihat umpamanya begini. Ibadah puasa, ya, ibadah puasa di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Jadi puasa itu sudah disyariatkan pada nabi-nabi. Anggaplah yang terdekat Nabi Isa, Nabi Musa, dengan Taurat dan Injilnya itu ada kewajiban puasa. Nabi Muhammad sebelum turunnya ayat kutiba alaikumus syiyam, Nabi berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ya, Nabi sholat, melakukan sholat. Nabi berhaji, ya, tetapi mengikuti agama yang sebelumnya, ya, mengikuti millata Ibrahim, mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Sholat, puasa, haji itu dilakukan oleh Nabi. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu. Baru ketika turun kutiba alaikumus syiyam, puasanya bukan 3 hari sebulan, tapi 30 hari dalam 1 bulan Ramadan. Maka yang tradisi sebelumnya menjadi ibadah sunnah. Ketika walillahi 'alan nasi hijjul bait, ya, maka sejak turun ayat itu, maka manasik hajinya itu mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Berarti manasik haji yang Ibrahim, millata Ibrahim, disempurnakan. Di sholat, puasa, ya, sholat begitu juga. Nabi sholat, tetapi sejak Nabi Mi'raj, maka sholatnya itu ditentukan. Sehingga subuh setelah Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi tidak sholat subuh. Karena perintahnya sudah ada, tapi juklaknya belum turun. Ya, di hadis-hadis itu dijelaskan bahwa Nabi mulai pertama sholat berdasarkan perintah Mi'raj itu adalah sholat zuhur. Datang malaikat Jibril mengimami sholat, ya, kemudian kembali lagi ke tempat memberitahukan tanda-tanda zuhur.
Kemudian asar diberitahukan ini tandanya asar, imamnya malaikat Jibril. Pergi lagi maghrib, ini tandanya maghrib, tandanya isya, tandanya subuh. Keesok harinya setelah subuh baru Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ya, jadi ada sholat sebelum sholat yang sekarang kita kenal. Ada haji sebelum haji yang diajarkan Nabi ya oleh Allah. Semuanya semacam itu. Ya. Annahu ma min nabiyyin illa hajjin ya illa hajja ya. Khilafan liman istasna hudan wa shalihan. Berbeda pendapat, ada orang yang mengatakan pengecualiannya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ya, ada yang mengatakan Nabi Hud dan Nabi Saleh tidak melakukannya. Ya, annahuma lam yahujja, keduanya tidak beribadah haji. Ya. Nah, itu di dalam, kalau di dalam syarah dikatakan waqailuhu Urwatu bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya, qala al-allamah Abdur Rauf berkata, orang yang pandai Abdur Rauf waqailuhu Urwatu bin Zubair, dan yang mengatakannya adalah Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, haitsu qala balagoni anna Adama wa Nuhan hajjan. Telah sampai berita kepadaku bahwa Nabi Adam, Nabi Nuh itu berhaji. Duna Hud wa Shalih, tidak pada Nabi Hud dan Nabi Saleh, listighalihima bi amri qaumihima, karena keduanya sibuk ya dalam urusan mengatur kaumnya. Tsumma ba'atsallahu Ibrahim fahajjahu. Kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim dan disyariatkannya haji. Wa alima manasikahu wa 'allama manasikahu. Ya. Tsumma lam yab'atsillahu nabiyyan ba'dahu illa hajjahu. Kemudian tidak ada yang diutus seorang nabi setelah Ibrahim kecuali berhaji. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi Hud sama Nabi Hud sama Nabi Saleh itu repot ngurusin umatnya karena memang mereka itu pengingkarannya luar biasa, ya, sehingga bahasa dulu kan tidak semudah sekarang ya ibadah haji itu, sehingga sejarah mencatatnya semacam itu. Wassolatu afdalu minhu, dan sholat lebih afdal dari haji. Khilafan lil qadi, berbeda pendapat oleh qadi. Ya. Ai fa innahu qala innal hajja afdalu minha. Imam qadi mengatakan bahwa haji lebih afdal, ya. Haji lebih afdal dari sholat. Tapi ulama yang lain mengatakan sholat lebih afdal dari haji. Wa furido fis sanati sadisati alal asahi, dan diwajibkan ibadah haji itu pada tahun ke-6. Ya, pada tahun ke-6 alal asahi, menurut kaul yang sahih. Wa hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati wa ba'daha, dan berhaji Nabi Muhammad itu qabla nubuwati, sebelum kenabian. Jadi belum turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait, ayat itu belum turun, tapi Nabi sudah berhaji.
Ya, ala millati Ibrahim, dengan mengikuti ajaran Ibrahim. Wa ba'daha, dan sesudah kenabian, walaupun belum turun ayat. Wa qoblal hijrati hijajan, dan sebelum Nabi hijrah pun Nabi melakukan beberapa kali haji, la yudra adaduha, yang tidak diketahui bilangannya berapa kali beliau melakukannya. Wa ba'daha, dan Nabi melakukan haji, ya, ba'daha ba'dal hijrati hajjatul wada'i la ghairah, yaitu haji perpisahan. Nah, haji perpisahan itu tahun ke-9. Jadi ini ya, tadi disyariatannya itu di tahun ke-6. Berarti Nabi di tahun ke-7 tidak haji, tahun ke-8 tidak haji, baru di tahun ke-9 melakukan ibadah haji. Ya. Jadi syariatnya dengan pelaksanaannya itu, ya, syariatnya dengan pelaksanaannya itu 3 tahun. Kenapa? Karena jauh. Ya, karena jauh, karena nabinya di Madinah, ibadah haji di Mekah. Nah, ada ulama yang mengatakan, seperti halnya Profesor Ali Mustafa Yakub, ya, ini dosen saya waktu di pasca sarjana, beliau muhaddis Indonesia, dan beliau, ya, imam besar Masjid Istiqlal sebelum Pak Nazaruddin Umar. Berdasarkan hadis bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah haji tahun ke-6, tapi Nabi melaksanakannya di tahun ke-9. Hanya 1 kali melaksanakannya, maka menurut beliau haji tidak perlu diulang-ulang. Ya, haji tidak perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena kalau Nabi mau mengerjakan di tahun ke-7 bisa berhaji, tahun ke-8 bisa berhaji, tapi Nabi tidak melakukannya. Nah, itu dianggapnya tidak mampu. Artinya kondisi pada saat itu enggak memungkinkan Nabi haji. Apa, Ibu kalau mau beli nih, Ustadz, kalau mau baca dasar pertimbangannya, bukunya itu namanya Haji Pengabdi Setan. Ekstrim banget itu judulnya, Haji Pengabdi Setan. Jadi kalau haji, bolak-balik haji, pengabdi setan. Jadi haji cukup 1 kali, nggak perlu diulang. Termasuk umroh, umroh itu cukup sekali. Kalau mau diulang ada aturannya. Dasarnya itu begini. Nabi pergi haji bersama istrinya, Sayyidah Aisyah. Tapi Sayyidah Aisyah pada saat itu menstruasi, sehingga Sayyidah Aisyah itu tidak bisa tawaf. Selain tawaf boleh kan, wukuf boleh, ya, melempar jamroh boleh, ya, ibadah, ya, mabit di Musdalifah boleh, yang nggak boleh cuma tawaf. Ya, karena tawaf tidak dilakukan, maka otomatis sa'i tidak dikerjakan. Karena sa'i di dalam masjid. Nah, setelah Nabi selesai melakukan ibadah haji, Sayyidah Aisyah istri beliau sudah selesai menstruasinya, maka Nabi mengizinkan kepada Sayyidah Aisyah untuk umroh. Siapa yang mengantarkan umrahnya? Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq.
Jadi saudara kandungnya Sayyidah Aisyah yang mengantarkan umroh Sayyidah Aisyah ke Tan'im. Itu mengapa Tan'im itu adalah mikot terdekat bagi wanita. Mikot terdekatnya itu Tan'im. Tapi kita sekarang orang laki bikin umroh ke Tan'im juga. Padahal itu sebenarnya mikotnya wong wadon, orang perempuan. Jadi dia tidak terlalu jauh. Nah, masalahnya kenapa Nabi tidak mengantarkan? Kenapa sahabat-sahabat lain tidak mengantarkan? Termasuk Abdurrahman yang sudah melakukan haji dan umroh tidak mengulang umrohnya. Itu oleh ulama-ulama muhaddis ya dikatakan bahwa umroh jangan berulang. Nah, kalau kemudian dalam penjelasan di kalangan para muhaddis, kalau memang ingin melakukan pengulangan umroh itu setelah rambutnya tumbuh. Kan orang kalau habis umroh itu dikerok rambutnya. Nah, kalau dia mau umroh lagi itu setelah tumbuh. Berarti 3 hari, 4 hari setelah itu baru. Itu pendapatnya muhaddis. Kalau pendapatnya fuqaha enggak begitu. Jadi ibadah umrah itu seperti ibadah sholat. Bila ia ingin melakukannya berulang, maka ada kelipatan pahala dalam melaksanakannya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu terjadi perbedaan pendapat antara fuqaha dengan muhaddis tentang mengulang umrah. Kalau saya ngikutin fuqaha, kenapa? Orang Indonesia itu umrah itu mahal, jauh, banyak yang ditinggalkan. Nah, mumpung di sana, maka memperbanyak umrah seperti memperbanyak sholat. Tapi kalau muhaddis, argumentasinya yang seperti yang saya sebutkan. Nah, ini ustadz-ustadz muda jangan kaget kalau kelompok Salafi itu begitu cara menjelaskan. Ya. Orang kita, orang Cepete banyak itu yang umrohnya hampir 2 bulan sekali umroh, ASEAN gitu loh bawah. Nah, itu kalau orang Salafi disalahkan gitu. Ya. Itu pahami ya sejarahnya sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Wawaroda ya, dan datang penjelasan dalam hadis man hajja hazal baita, barang siapa yang melakukan ibadah haji di Baitullah ini, kharaja min zunubihi, keluar dari dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummu, seperti hari dilahirkan ia oleh ibunya. Yang qala syekhuna fi hasiyatil idah, ya, berkata guru kami sebagaimana tersebut di dalam hasiyah al-idah, qauluhu qayyama waladathu ummu, ya, bahwa perkataan seperti hari dilahirkan oleh ibunya yasmalut, ya, tabiat, meliputi itu, ya, meliputi at-tubu'at, bukannya tabiatnya, itu jam'u tuba'ah bidom baina fathatain, dibacanya dhammah di antara 2 yang dibaca fathah. Nah, apa itunya? Wahiyya haqqul adami shaghiratan wa kabiratan, maknanya. Jadi apakah dia masih kecil atau sudah besar, sudah dewasa? Maksudnya udah banyak dosanya seperti kita. Kalau pergi haji maka dosanya dihapuskan semua. Sehingga di dalam hadis sahih lain dikatakan
Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Bapak Ibu yang mau masuk surga lewat jalur ini jual. Ya, rumahnya 2 jual 1 berangkat haji. Apalagi yang rumahnya 3. Tapi kalau rumahnya 1 boleh dijual, boleh. Ulama mengatakan boleh kalau dia tidak punya istri, tidak punya anak. Ada orang bujang nih punya rumah, boleh nggak jual rumahnya? Boleh. Syaratnya dia tidak punya tanggungan dan dia itu sepulang haji tidurnya di masjid di musola gitu. Enak nggak tuh pergi haji, pulangnya ke musola gitu. Kalau dia ridho, Ibnu Asakir mengatakan boleh. Ya, pergi haji, jual rumah. Kalau dia punya istri, kira-kira kalau jual rumah diizinin nggak? Biasanya ya nggak mungkin istrinya mengizinkan karena wanita itu nggak siap hidup dari masjid ke masjid itu nggak siap. Ya. Tapi perlu tahu ada ulama yang membolehkan. Ya. Wa waradat tasrihu bihi fi riwayatin, dan datang penjelasan ya tentang hadis tersebut dalam satu riwayat. Wa afta bihi ba'du masyayikhina, dan memberi fatwa sebagian ulama-ulama kami ya. Ulama-ulama kita maksudnya di kalangan Syafi'iyah. Lakin zahiru kalamihim yukhalifuhum, akan tetapi secara zahir ya menyalahi ya yukhalifuhu, menyalahi ya pendapat yang makna sebelumnya itu yasmilut tubu'at itu tadi ya. Wal awwalu awfaqa bi zahiri sunnati. Adapun pendapat yang pertama ya secara awfaqa bi zahiri sunnati. Ya, lebih sesuai dengan zahirnya sunnah. Ya. Watsani awfaqa bil qaidi. Adapun pendapat yang kedua sesuai dengan kaidah ya, kaidah. Artinya ya itu mengatakan orang haji untuk dirinya dan yang mengikutinya gitu ya. Sumara'aitu ba'dal muhaqqiqina naqalal ijma'a alaihi. Kemudian kata Tuan Musannif, aku melihat sebagian para muhaqqiq ya. Muhaqqiq itu mandalla dalil bid dalil. Orang yang menunjukkan satu dalil tapi dengan dalil yang lain, namanya muhaqqiq. Ya. Naqalal ijma'a alaihi, yang ia menukil terjadi ijma' ya atasnya. Wabihi yandafiul iftahu al-mazkuru tamassukan bizawahiri. Ya, dan dengan pendapat itu menolak fatwa yang telah disebutkan. Ya, tamassukan bizawahiri, ya hal keadaannya berpegang dengan zahirnya hadis. Jadi hanya orang yang melakukan ibadah haji saja yang mendapatkan qayyama waladathu ummuh. Wal umratu, yang kedua wajib umrah. Wahya lughatan, dan umrah secara bahasa ziyadatu makani amirin. Ya. Yaitu menambahkan tempat amir, artinya orang yang memakmurkan perintah. Ya, itu dari sisi bahasa. Ya, itu kalau di dalam syarahnya bukan ziyadah tapi pakai ra, ziyaratu makani amir, ya, menziarahi tempat yang dimakmurkan.
Ya, ini kitab saya begitu ya, di teks kitab Fathul Mu'innya ziyadatu makani Amir, tapi kalau di sarahnya ziyaratu makani Amir gitu ya, terjadi menziarahi tempat yang dimakmurkan. Wa syar'an qasdul ka'bati lin nusukil ati, dan menurut syariat yang disebut dengan umrah itu bermaksud ia ke Ka'bah lin nusuki, untuk melakukan ibadah. Al-ati, yang akan datang penjelasannya. Yajibani, keduanya wajib. Al-hajju wal umratu, ya, yaitu haji dan umrah hukumnya wajib. Wala yugni anhal hajju wa inishtamala alaiha, ya, dan tidak mencukupi umrah oleh ibadah haji. Wa inishtamala alaiha, meskipun ibadah haji itu meliputi ibadah umrah. Orang melakukan ibadah haji, ada tawaf, ada sa'i. Nah, ibadah umrah itu tawaf, ihram dari miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Walaupun ibadah haji itu sudah meliputi umrah, tetapi orang yang haji belum dianggap umrah kalau tidak mengerjakan umrah. Ya, jadi dia kewajibannya sendiri-sendiri. Walaupun umpamanya haji qiran, haji yang satu kali niat dengan dua perbuatan. Ini Bapak, Ibu-ibu. Haji itu pelaksanaannya 3 macam. Ya, pertama haji ifrad. Nah, haji ifrad itu haji yang dikerjakan oleh Nabi. Haji selesai baru umrah. Ini tidak kena dam, tidak wajib bayar denda. Yang kedua haji tamattu. Nah, orang Indonesia lebih cenderung yang ini. Mengerjakan umrah, selesai umrah buka pakaian ihram, senang-senang belanja semacam, nanti tunggu tanggal 9 Zulhijjah wukuf, dia pakaian ihram lagi. Haji umrah dulu baru haji. Nah, dia haji tamattu ini, tamattu itu artinya bersenang-senang, kena dam, harus menyembelih 1 ekor kambing. Nah, yang ketiga haji qiran. Nah, ini biasanya dilakukan oleh raja, presiden, atau menteri, atau pejabat yang waktunya pendek. 1 minggu, mamanya dia punya waktu. Maka dia niat haji sama niat umrah sekaligus. Ya, dan dia kena dam juga, wajib menyembelih gitu. Ya, jadi itu yang dimaksud wala yugni anhal hajju wa inishtamala alaiha, dan tidak mencukupi umrah oleh haji yang dikerjakan, wa inishtamala alaiha, meskipun haji itu meliputi ibadah umrah. Ya. Wa khabaru su'ila sallallahu alaihi wasallam anil umrati. Yang kedua dalilnya hadis ketika Nabi ditanya tentang umrah. Awajibatun hiya. Apakah umrah itu hukumnya wajib? Ya, qala la. Ya, kemudian jawabnya la. Dhaifan ittifaqan. Hadzal hadis dhaifun ittifaqan gitu. Hadis ini yang mengatakan la, tidak wajib umrah itu, hadis itu dhaif. Jadi makhumnya bahwa umrah juga wajib seperti haji. Wa in sahhahahu Tirmidzi, wa inna sahhahahu Tirmidzi, dan sungguh mensahihkan, ya, wa in sahhahahu Tirmidzi, meskipun mensahihkan hadis itu oleh Imam At-Tirmidzi periwayatannya, tapi itu dianggap dhaif. Ya, artinya Sahih Tirmidzi yang didoifkan oleh
periwayat hadis yang lain. Ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim mukallafin yang mukallaf, ay balighin akilin hurrin, itu maknanya mukallaf. Balik sudah sampai 13 tahun kurang lebih dari umur atau mimpi jima. Akilin berakal sempurna, artinya tidak gila. Hurrin merdeka, bukan budak. Ya. Fala yajibani ala sobiyin wa majnunin, maka tidak wajib keduanya haji dan umrah bagi anak kecil dan orang gila. Tidak wajib. Tapi anak kecil kalau melakukan ibadah haji sah. Kan banyak tuh anak kecil belum dewasa, kain ihram, diajarin niat talbiyah, ya mana-mana digendong di pundak gitu. Apakah sah hajinya? Sah. Apakah berpahala? Berpahala. Pahalanya buat ibu bapaknya, karena dia belum wajib. Ya, tapi kalau ibadah sah. Wala ala rokikin, dan tidak wajib juga atas budak. Ya. Budak tidak sah hajinya kecuali biizni sayyidihi, dengan izin tuannya. Ya, fanusuku ghairul mukallafi, ya, wa man fihi rikun, dan ibadah selain orang mukallaf, wa man fihi rikun, dan pada dirinya itu ada perbudakan. Ya, ya qaun naflan, maka yang jadi ibadahnya ibadah sunnah. La fardon, tidak disebut ibadah wajib. Jadi orang yang mukallaf tapi pada dirinya itu masih ada sifat perbudakan, ya, enggak wajib. Kalau dia mengerjakan jatuhnya sunnah, ya. Kan bisa jadi dia budak tapi rumahnya dekat sekali dengan Ka'bah umpamanya, dengan Mekah. Kemudian tuannya juga mengizinkan, ya, kalau dia melakukan atau ada waktu senggang yang dia bisa melakukan, maka jatuhnya pahala sunnah. Mustatiin lil haji, yang dianggap mampu melaksanakan haji, biwijdani zadi zahaban wa iyaban, dengan adanya perbekalan zahaban berangkat, wa iyaban dan pulang. Wa ujrata hafirin, ya, dan upah hafir, mujirin, ya, satpam, ya, perondak, ya. Jadi hafir itu perondak, maksudnya gini, orang haji itu rombongan kalau dulu. Jadi kalau dari Taif, dari Yaman, dari Yordan, mereka mau berangkat itu rombongan. Nah, waktu tidur, nanti waktu tidur ada yang jaga barang-barang, jaga binatang, jaga barang. Itu namanya hafir atau mujir, ya, peronda. Ya, ya'man ma'ahu, yang membuat aman bersamanya. Ya, itu dihitung. Jadi bukan cuma buat uang yang ditinggal, uang yang dia pakai, tetapi juga termasuk, ya, satpam, ya, yang menjaga binatang, menjaga dagangan. Warahilah, ya, warahilati, kendaraannya, au samaniha, atau harganya. Jadi berapa sewanya bagi yang nggak punya unta. Kalau kita sekarang samaniha, harga berapa tiket visa hotel, ya, itu semua ukuran mustati. In kana bainahu wa baina Makkah marhalatani aw dunahuma, bila antara dirinya dengan Mekah itu 2 marhalah, ya, 90 km kurang lebih, aw dunahuma, atau kurang, tidak sampai.
Ya, wadha'ufa anil masyi, dan dia tidak mampu berjalan. Kalau dia mampu berjalan, nggak boleh dihitung itu rahilah sama nur rahilah, nggak boleh dihitung ya kendaraan. Ma'a nafaqati man yajibu alaihi nafaqatahu wa kiswatahu ila ruju'i, dan nafkah orang yang wajib baginya memberi nafkah, wa kiswatahu ya, wa kiswatahu ya, dan pakaiannya ila ruju'i sampai dia pulang. Kenapa? Karena dulu haji itu bisa 1 tahun, bisa lebih bagi orang yang jauh. Bahasa kasarannya 1 tahun itu ketemu Ramadan, ketemu Idul Fitri, beli baju, itu udah dihitung dulu tuh sebelum dia berangkat. Orang Indonesia pergi haji pakai kapal laut dulu itu 6 bulan. 6 bulan. Orang Indonesia tahun 60 sampai tahun 70 itu 6 bulan. Kalau di bawah sebelum itu tahun 40-an ceritanya itu mereka 1 tahun. Karena pertama kapalnya kecil, tidak bisa langsung. Jadi dari sini ke Malaysia terus ya sedikit semacam itu lama. Lihat gelombang tinggi tidak jalan. Jadi 1 tahun lama sekali. Nah kan dia bukan biaya buat makan, biaya buat pakaian, itu termasuk hitungan mustati ya. Wa yushtaratu aidan lil wujubi wallahu a'lam. Wa yushtaratu aidan